Dan langsung saja kita akan perlihatkan kembali kedua fighters yang akan bertarung di malam hari ini. Perbaikan peringkat strawweight 52,2 kg. Langsung saja dari sudut biru. Fighters kelahiran Tegal, 22 tahun, tinggi 164 cm dengan basic Muay Thai. Dengan julukan Putra Purbaya from Neo Fighting Camp Depok. This is Dedi Prianto. Dan sang lawan dari sudut merah kelahiran 3 Panah, 24 tahun, tinggi 163 cm dengan basic Wushu dan juga Muay Thai. Dengan julukan Chip Chip Karo from Sultan Raja Muay Thai. This is Franciscus Tarigan. Baik, dari kami perkenalkan kembali untuk Ketua Dewan Juri malam hari ini, Bung Max Metino dan juga Bung Linson Simajuntak. Untuk inspektur pertandingan, Bung Fransino Tirta. Juri 1, Mustadi Aneta. Juri 2, David Kraft. Juri 3, David Rum. Dan wasit kita, Jesse. Baik, kedua fighters, selamat bertarung. Fighters. Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya selalu, lindungi diri kalian setiap saat, bermain sportif, touch glove. Oke, balik sudut. First bout of the night, partai perbaikan peringkat di kelas strawweight. Silakan, Bung Bra. Terima kasih Ovi. First bout of the night antara Franciscus Tarigan lawan Dedi Prianto. Kedua fighter dengan background Muay Thai. Tapi kita melihat bahwa rekornya sama nih Bung ya, 1-0 baru menang debutnya. Ya. Yang satu dengan decision, satu lagi dengan ground and pound. Dengan ground and pound, ya. Nah jadinya kita lihat yang Frans itu sudah pernah ground and pound, apakah dia akan melakukan game plan yang sama lagi? Ya, yaitu permainan di bawah ya Bung ya. Betul, itu dia. Karena dia berada pada fighting camp yang di bawah Aswan Suwardi ya. Dedi Prianto. Dedi Prianto ya. Ya, Neo Fighting Camp Depok. Jadi kita juga lihat apakah sudah bisa teruji. Betul. Bali tendangan masih banyak mengukur jarak dan bermain dengan tendangan. Tendangannya. Nah, inside low kick. Inside low kick masih terus saja. Ini sedikit gitu. Tapi kalau inside low kick itu kita kena terus, ini kelihatannya sudah mulai terganggu nih. Mulai terganggu, betul. Mulai. Ya tentunya lama-lama akan mempengaruhi dari ini ya Bung ya, footwork dari nah ini dia sudah fighter ya. Dia sudah Dedi sudah terlihat terganggu tadi, mundur dan nah ini dia dibawa ke bawah. Satu hook kiri tadi masuk, gila. Berhasil dilakukan oleh Dedi. Sekali lagi. Oke. Atas. Tadi saya menghitung palingan sudah ada 3 atau 4. Ya. Jatuhkan. Side kick ya. Side kick tadi. Ini yang khas karena Franciscus ini juga background juga ada dasar wushu ya. Ada wushunya ya. Dan itu side kicknya kelihatan ya. Betul. Side kick itu yang seperti jadi khasnya ya. Khasnya apa ya, wushu ya, sanso. Banyak dipakai tapi kita lebih banyak sering dipakai pada sanso ya. Sanso ya. Inside low kick kombinasi yang bagus dan Satu takedown. dibawa ke bawah dan menekan. Di sini sejauh ini Franciscus lebih banyak menekannya, melakukan kombinasi pukulan dan juga inside kick tadi. Kita lihat apakah Franciscus akan kembali menekan Dedi. tapi Dedi sendiri kita lihat juga sudah lumayan baik tadi, begitu sampai dibawa ke bawah dia langsung scramble, dia langsung kembali ke atas. Dan ini kedua fighter juga memang sepertinya lebih suka untuk menjaga fight ini di posisi di standing ya. Posisi standing terus. Ya mungkin dari tadi kita lihat satu takedown tadi berhasil dilakukan oleh Franciscus, mungkin juga karena berasal dari background wushunya ya, sansonya itu ya Bung ya. Karena emang game dari sanso biasanya adalah pukulan tendangan dan juga takedown. Ya. Tapi setelah takedown juga tidak banyak bermain di bawah ya Bung. Betul, ya. tidak ada follow up-nya. Ya.
Kontrol, santai. Tapi yang menurut saya menarik justru ini, Bung Dedi. Ini perlahan-lahan di pojokan. Dedi selalu di pojokan. Tapi begitu sudah dapat di pojokan oleh Franciscus kemudian seperti Oh iya, yang saya lihat lebih banyak, justru Dedi ini lebih banyak melakukan counter ya. Ya. Jadi dia menunggu Franciscus menyerang terlebih dahulu dan baru dia melakukan kombinasi biasanya dengan pukulan ya. straight kanan Straight lebih banyak kanan. ya. Tapi yang saya masih agak sedikit sayangkan itu kenapa kok dia sepertinya taktiknya juga tidak gimana ya, sudah sampai di pojok. Dia sudah bisa memojokkan Dedi, tapi terus habis itu dilepas. Kembali ke tengah lagi. Betul. Dan dia tidak tee off, dia tidak mencoba untuk kemudian mengurung dan kemudian menyerang bertubi-tubi dengan merangkap dengan menggunakan cage tersebut. Padahal kan menggunakan cage itu tidak harus hanya dengan takedown dan clinch. Betul. Tapi kita juga melihat bisa juga dengan pukulan dan tendangan. Oh iya, Nah, dia counter tadi dilakukan. Ya. masuk. Ya, kembali dari gamenya tetap sama yang dilakukan oleh Franciscus. Dia melakukan memojokkan ke cage, tapi kembali ke tengah cage. Betul, dipojokkan Ya. beberapa serangan habis itu tapi tidak ditahan terus, tapi malah kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Dan ronde pertama sudah berakhir. Menurut saya ini itu dia permainan yang sangat baik dari Franciscus. Ya. Dan ini dia counternya boom. Counternya ya, satu straight Service kanan out. tadi ya. Ya, straight kanan yang baik sekali dari Dedi. Dan ini kembali inside low kick Inside look. yang disarankan sudah mungkin 4-5 kali. Sudah sampai ya. Dan kita masuk ke Kontrol ya. ronde kedua. Lihat apakah hal yang sama ya. akan masih Kontrol terjadi. Kontrol, Masih kontrol. sama ya Bung, satu inside low kick tadi Low kicknya. dilakukan dan apakah kita lihat sekali ini Dedi yang akan melakukan penekanan Yang bersih. atau tetap Franciscus yang memberikan serangan-serangan kembali. Dan Dedi sepertinya memang Superman kembali. punch. Ya. Awas. Francis itu seperti juga sedikit ini ya, sedikit mengurangi tekanannya ya. Tekanan ya. Ini dia yang saya masih tidak terlalu mengerti kenapa kok tiap kali maju habis itu dia malah Malah mundur ya. Dia mundur kembali ke tengah lagi. Iya. Counter yang baik. Nah, Ya. masuk. Oke. Dia Kembali kita ditekan lihat ya, cage, cage, dibalikan. kembali dilepas. Dilepas. Nah, kontrol. Kontrol, hei. Selalu mulainya dari dan ini kalau saya lihat juga saya pernah melihat banyak ada juga fighter yang rata-rata mereka ingin memojokkan lawan menekan ke cage. Ada juga yang beberapa yang agak sedikit unik. Mereka mundur-mundur memancing counter secara aktif. Iya. Tapi bahwa yang kemudian kembali ke center itu yang saya sedikit jarang Kontrol, hei. lihat ya. Yang jarang lihat ya. Jarang lihat sih sebetulnya. Side kick tadi kembali dilakukan oleh Franciscus. Kontrol, kontrol, ha. Kontrol. Kontrol lagi. Jangan. Hei, kontrol. Masih terus menekan. Ya, kembali Inside Franciscus. ini sudah numpuk ini. Ya. Kita lihat apakah seberapa banyak Dedi akan terganggu. Masih terus dengan game plan yang sama ya. Saya rasa di sini Dedi menunggu Franciscus untuk menyerang atau melakukan counter. Ya, belum banyak. Ya kembali masih sama hanya melakukan satu pancingan. Overhand yang bagus. Overhand ya. Ya kembali. Tapi kalau dibilang bahwa Ya. yang mau dia terus pukulan maju dengan pukulan bertubi-tubi, kembali tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Tidak berhasil untuk dengan follow up-nya dan kembali ke posisi tengah lagi. Kontrol lagi. Dari segi agresivitas tentunya poinnya lebih banyak unggul di Franciscus ini Bung. Kalau menurut pengamatan saya bahwa
dia lebih banyak melakukan serangan Low kicknya tuh low banyak. kick ya. dan ya, terus menekan dari ronde pertama dan kedua. Saya rasa dari segi agresivitas Francis terus lebih unggul ya dari ronde pertama dan juga ronde kedua. Betul. Dan Dedi sendiri juga harus lebih aktif nih. Dia sepertinya menunggu, seperti tadi yang Bung Dedi bilang, dia menunggu kesempatan untuk counter. Betul. Tapi sementara karena mungkin dia terlalu menunggu dan tidak banyak bergerak. Kita lihat juga dari tadi hanya maju mundur dan dia menunggu gerakan. Menunggu terus hanya melakukan pancingan, mau coba memukul tapi nggak mukul juga. Dan Francis terus kembali menyerang dan dia juga mundur seperti itu. Betul, dia menunggu reaksi tapi dia juga tidak mencari Mencoba angle melakukan, dari ya. bergerak ke samping mencari angle, hanya maju mundur dan menunggu bereaksi dari apa yang Franciscus lakukan. Tapi dalam menunggu reaksi ini dia seringkali dia kalah cepat. Nah itu Kembali. jadi tendangannya masuk terus. Yang mungkin momen yang dia tunggu tadi yang overhand tadi. Overhandnya tadi, Betul. ya. Dia mau coba overhand, dia mau coba straight pada saat Franciscus melakukan low kick. Kontrol lagi, kontrol. Kembali set low kick sejauh ini efektif dilakukan Outside Oke. kali ini dari Outside, luar. ya. Ini sepertinya pelan-pelan memang game plan-nya untuk di chop down ini Chop ya. down. Ya, apa tuh seperti nebang pohon. Nebang pohon ini, Nebang ya. pohon dikit, pakai kapak dikit, sedikit gitu. Lama-lama nanti roboh. Tumbang ya. Tumbang. Seperti pohon juga tumbang. Ya. Jangan lupa kontrolnya. Ya, kembali Francis terus menekan kali ini sudah Sudah di putri. pojokan. Ya, dua pukulannya. Kontrol lagi. Masih terus menunggu kesempatan dan kembali ke tengah lagi. Dan ronde kedua berakhir. Seperti kita tidak lihat banyak perubahan juga. Tidak banyak perubahan juga ya, Terus- masih sama ya. Dan Dedi Ya, di sini satu overhand ya, tepat mengenai kepala dari Dedi. betul. Anis yang hampir kena tapi counter Nah, juga dari Franciscus. Ya, Dan satu lagi flurry pukulan yang masuk tadi iya. dari Franciscus. Betul, Tapi Di? tetap saja Betul, Di? Dedi ini Fight! harus dia lebih aktif lagi ya. Action, ya. Betul. Dia harus mencari sempat. Dia tidak Action. bisa hanya menunggu dan karena strateginya sepertinya tidak efektif Tidak sementara efektif ini. ya, dia lebih banyak tadi meng-counter dan melakukan tadi seperti Bung yang yaitu melakukan overhand dan itu yang selalu dilakukan oleh Dedi ya sampai saat ini. Jadi menunggu Francis terus menyerang dan meng-counter beberapa kali kita lihat dengan menggunakan overhand right, overhand kanan ya. Ya. Dia seperti itu. Ayo biru, action. Biru. Ini dia Oh, bawa kembali takedown sekarang. akhirnya. Down to knees. Dan ini dia. Dan kembali ke tengah lagi. Tadi saya pikir Frans itu sudah mengejar finish tadi. Dia sudah Iya. di pojokan, dia akan memukul bertubi-tubi. Ternyata dia sendiri yang mundur Ternyata juga. dia mundur juga, betul. Kontrol, kontrol. Mantap, kontrol. Ini saya lihat juga Francis itu sepertinya lebih comfortable untuk bermain stand up aja nih Bung, karena walaupun tadi di awal dia sempat melakukan coba melakukan takedown seperti tadi dilakukan oleh Francis, tapi di ronde kedua ini tampaknya dia lebih saya rasa ya dia lebih comfortable untuk bermain di atas. Kontrol lagi. Apalagi kalau kita lihat bahwa Dedi kemudian bisa scramble dengan cepat. Betul. Kalau dia scramble dengan cepat mungkin ini menjadi pertanyaan juga. Bisa nggak kalau sudah susah-susah, capek-capek dibawa ke bawah, dapat takedown-nya kemudian hanya untuk berdiri kembali. Buang-buang tenaga banyak. Betul. Lagi. No overhand last set. Lewat, kontrol, 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 berikan. Sejauh ini Tangannya, kontrol. masih terus efektif serang inside low kick dari Francis terus kembali Inside lagi ya. Makin lama juga makin kencang tuh. Makin kecil. Makin lama makin Awas kencang. jarinya, awas. Semakin lama semakin pede. PD. Kan biasanya ini seperti bola salju ya. Pertama nggak terlalu kencang, makin lama semakin sakit, semakin damage-nya semakin banyak. Kemudian semakin dia
damage-nya semakin banyak, maka dia semakin tidak bisa nangkis, semakin nggak bisa gerak. Semakin. Nah, dari situ dia juga bisa satu orang itu juga semakin percaya diri untuk makin lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi ya. Jadinya ini semakin lama lebih kenceng, semakin nggak bisa gerak, semakin kenceng lagi gitu. Sehingga seperti bola salju. Betul. Ya, jadi sejauh ini memang Franciscus juga terus menggunakan game plan yang sama dan saya rasa juga ini efektif juga buat seorang Franciscus dengan terus melakukan kombinasi serangan inside look. Karena dari tadi emang selalu masuk ya Bung ya. Yang paling efektif itu. Iya. Dan sepertinya kalau saya lihat Dedi itu lebih senang untuk menggunakan pukulan. Betul. Nah, melihat mungkin daripada jual beli, kenapa nggak dengan tendangan aja? Iya. Yang sepertinya Dedi itu lebih enggan untuk masuk ke jarak bermain dari jarak tendangan. Dari jarak pukul aja, dia maunya masuk ke jarak pukulan, tapi menunggu counternya. Ya udah. Melihat bagaimana Dedi lebih nyaman dari jarak pukulan, ya udah jangan masuk ke jarak pukulan, main terus aja dari tendangan terus. Iya, kembali lagi. Dan begitu Dedi mencoba masuk ke jarak pukulan, mundur teratur dari jauh. Satu lagi ya. Sejauh ini terus Franciscus lebih unggul dari segi poin, terutama kembali lagi saya rasa dari striking combination-nya atau kombinasi pukulan dan terutama tendangannya itu jauh lebih banyak masuk dari Franciscus ya. Selama 3 ronde sampai ronde ketiga kembali selalu Franciscus yang lebih unggul dari segi striking terutama tendangan. Betul. Dan namanya apa? Yaitu inside look. Ya. Dan dari tadi kalau di corner ini ya, baru saya mau bilang kalau saya dari corner Dedi saya juga akan bilang ini udah 2 ronde, udah ketinggalan, skornya udah ketinggalan, mendingan kita cari cara harus lebih agresif, nggak bisa terlalu menunggu. Ya, betul. Ya. Di shift, dia harus ke shift ke strategi itu yang lebih agresif lagi. Go for the finish, harus cari finishnya. Kalau enggak benar-benar ini sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan, betul. Betul. Kalau enggak juga nggak bisa kejar, susah, harus dikejar. Ya. Dan ronde ketiga berakhir dan kita harus ke keputusan Dewan Juri. Dan ini kita lihat ada beberapa replaynya dan itu dia knees yang bagus dan disambut dan ini dia flurry-nya beberapa pukulan dan kemudian ya itu kita lihat ya satu hook kiri ya tadi ya betul masuk ini overhand yang meleset tadi ya di sini kita lihat knees yang Dedi mencoba bertarung clinch jarak rapat tapi kita lihat di sini Franciscus kembali mendorong ya jadi dia lebih masukkan hasil mutlak dimenangkan dari sudut merah, Franciscus tarikan dari Sultan Raja Muay Thai.